Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di zaman seperti sekarang ini untuk memudahkan pekerjaan kita, tugas kita, dan lain sebagainya, tentu kita harus menguasai berbagai teknologi termasuk komputer yang di dalamnya ada yang bernama Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel ini kalau kita memahami, maka banyak pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan singkat dan cepat. Kalau kita kerjakan secara manual, itu tentu akan memakan waktu yang cukup lama, tapi dengan memahami teknologi Microsoft Excel, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih sederhana dan lebih singkat waktunya. Dan ini berlaku untuk semua orang ya, baik dia pegawai negeri sipil, pegawai swasta, mahasiswa, guru, pegawai administrasi atau operator, dan lain sebagainya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang rumus Excel yang paling sering digunakan dalam administrasi pendidikan maupun non-kependidikan. Bukan karena saya seorang ahli, tapi karena saya punya sedikit pengalaman dan ingin berbagi, itu saja. Siapa tahu banyak yang membutuhkan dan bisa bermanfaat. Baiklah, langsung saja kita lihat seperti apa. Nah, saya sekarang sudah memiliki sebuah tabel ini ya. Tabel ini mengenai nilai. Tentu saja nilai itu harus diolah, kemudian dilaporkan. Saya membuatnya secara sederhana saja, karena ini hanya contoh saja, nanti bisa dikembangkan. Saya membuat di sini nomor urut sampai 10 untuk 10 nama tentu, dan ada nilai 5 mata pelajaran di sini, bahasa Inggris, matematika, fisika, kimia, biologi ya. Kemudian ada jumlah nilai per siswa, di sampingnya ada rata-rata nilai per siswa, ada peringkat dan ada kriteria tuntas atau tidak tuntas. Sedangkan di bawah ada jumlah total. Jadi jumlah total per mata pelajaran dan ada rata-rata kelasnya ya di bawah. Nah, yang ingin saya bagikan pertama adalah rumus Excel untuk membuat nomor urut otomatis. Nah, perhatikan di sini kan sudah ada nomor urut ya. Kita hapus dulu lah nomor urut ini, clear. Seperti itu. Nah, kita ingin membuat nomor urutnya secara otomatis. Berarti di sini lihat di B4 ini, klik, lihat di sini ada B4 ya di pojok kiri atas B4, berarti ini kita ketikkan saja nomor yang pertama 1. Kemudian di B5-nya kita ketik sama dengan gitu ya, sama dengan. Kemudian klik B4 begitu, kemudian tambah 1, kemudian enter. Nah, berarti sudah otomatis 2. Terus untuk ke bawahnya gampang. Ke bawahnya pojok kanan bawah ini kita tempelkan kursornya sampai muncul tanda plus. Kemudian kita klik ya, klik, drag ke bawah seperti ini. Maka secara otomatis akan muncul nomornya. Dan ini nomor kategorinya number ya, number. Yang kedua, rumus Excel untuk menjumlahkan pada kolom. Nah, ini pada kolom setiap mata pelajaran kita ingin jumlahkan.
Ini sudah ada rumusnya, kita clearkan dulu saja, clear, dihapus. Kemudian di sini kita ingin membuat jumlahnya. Nah, ini rumusnya, sum sama dengan sum ya, D4 sampai D13. Jadi di sini klik sama dengan, kita ke sini aja ke pojok kiri atas ada sum di situ ya, langsung saja kita pilih sum dengan mengklik ikon segitiganya, klik sum, maka muncul di sini sum D4 sampai D13. Betul ya, D4 sampai D13. Berarti kalau sudah pasti benar, langsung klik OK. Tapi kalau belum, dipastikan dulu dari sini, klik ya di D. Nah, ini D4. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, D4 sampai D13 ini pasti sudah ini yang dijumlah, baru klik OK. Oke. Jadi inilah jumlah nilainya. Selanjutnya yang lain kan ini ingin dijumlah juga sampai dengan rata-rata nilai ya. Ini tinggal seperti tadi, kita letakkan kursor di pojok kanan bawah, setelah muncul tanda plus kemudian drag ke samping sampai yang kita inginkan tadi, sampai rata-rata nilai. Kita lepas, maka jumlahnya akan muncul dengan sendirinya. Ini masih 0,0 karena nilainya masih kosong ya. Mudah ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah rumus Excel untuk rata-rata kelas. Nah, di sini rata-rata kelas di bagian bawah, coba lihat, ini sudah ada rata-ratanya, kita clearkan dulu, kita hapus, clear. Nah, sekarang kosong. Rata-rata untuk bahasa Inggris. Bagaimana ini rumusnya yang warna merah ini ya? Klik sama dengan, klik kemudian ketik sama dengan, kemudian bisa diketik langsung rumus ini ya, atau lari ke pojok kiri atas, ada sum, klik ikon segitiganya, pilih average. Maka akan muncul dialog seperti ini, dari D4 sampai D14. Nah, kan keliru tuh kalau sampai D14 ya, karena yang diinginkan hanya sampai D13. Maka kita klik saja di sini, kemudian kita drag dari D4 sampai D13 aja. Jangan D14. Karena kalau sampai D14 jumlah totalnya ke bawah, gitu ya. Baru lepas. Nah, sudah di sini sampai D13 baru klik OK. Maka muncullah rata-rata kelasnya ya. Untuk mata pelajaran lain seperti tadi, tempelkan kursornya di ujung kanan bawah, kemudian drag sampai yang kita inginkan, sampai rata-rata nilai. Maka secara otomatis rata-ratanya muncul. Di sini masih crash di garis miring 0, kemudian ini masih tanda crash karena di atas belum ada nilai. Bagaimana? Mudah ya. Kita lanjut yang berikutnya, yang nomor 4. Rumus Excel untuk menjumlah pada baris. Jumlahnya sudah ada, saya clearkan dulu ya. Clear gitu. Nah, jadi sekarang masih kosong. Caranya gimana? Di sini sudah ada sum D4 sampai H4. Jadi bisa diketikkan di sini rumus gitu, sama dengan, bisa langsung diketik ini ya, atau lari ke pojok kiri atas ada sum, kemudian klik ikon segitiganya, pilih sum, maka di sini akan ada dialog seperti ini. Untuk memastikan apakah yang dijumlah itu sudah sesuai yang kita inginkan, kita drag dari bahasa Inggris nih ya, D4 sampai H4. Perhatikan petunjuknya di sini sampai H4, atau di sini, baru klik OK. Maka akan muncul jumlahnya. Jumlah per
siswa, ini jumlah nilai per siswa. Kemudian untuk siswa yang lainnya ingin dijumlahkan juga seperti tadi. Kursornya letakkan di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, kemudian kita drag ke bawah sampai I13, kemudian kita lepas, maka otomatis jumlahnya akan muncul. Begitu mudah ya. Sekarang yang kelima, rumus Excel untuk rata-rata nilai per siswa. Nah, ini rumusnya ya, sama dengan average D4 sampai I4. Bukan I4 ini, D4 sampai H4 ya, ini ya. H sampai H4. Atau klik di sini, kemudian sama dengan lari ke pojok kiri atas lagi, ada zoom, klik ikon segitiganya, pilih average. Sekali lagi untuk memastikan, klik dari D4, kemudian drag sampai dengan H4 ya. Kemudian kita lepaskan, baru pastikan dulu D4 sampai H4, klik OK. Maka muncullah rata-rata nilai siswanya. Untuk siswa yang lain seperti tadi, drag ke bawah. Maka muncullah rata-rata nilai semua siswa. Bagaimana? Mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya yang keenam, yaitu rumus Excel untuk membuat peringkat. Perhatikan di sini ada peringkat ya, di kolom ke-10 atau kolom peringkat. Yang harus diisi adalah pada sel K4 ya di sini. Untuk membuat peringkat bisa menggunakan jumlah nilai, bisa menggunakan rata-rata nilai. Kalau menggunakan jumlah nilai berarti kita menggunakan rumus yang di atas ya, menggunakan I. Sedangkan kalau pakai rata-rata nilai, kita menggunakan rumus yang di bawah. Kita pakai yang di bawah aja ya. Jadi di sini ketik sama dengan ring. Nah, di sini udah keluar ya pilihan, pilih saja ring, double klik gitu. Selanjutnya ketikkan J4 titik koma, kemudian referensinya itu yang di ranking dari J4 sampai J13, jadi dari sini sampai sini ya. Maka ketik J4, tapi jangan lupa di sini harus absolut ya. Untuk membuat absolut tekan F4. Nah, seperti itu. Jadi ada tanda dolarnya. Kemudian titik 2 J13 pakai absolut lagi, tekan F4 pada keyboard. Nah, sudah ada tanda dolarnya. Selanjutnya titik koma 0, tutup kurung, kemudian enter. Nah, sekarang si Abdul ini ternyata ranking kelima. Abdul ranking kelima dari 10 ya. Nah, untuk si Ade, si Dela, si Lani dan seterusnya tinggal seperti biasa di drag ke bawah ya. Tarik ke bawah.
Nah, selesailah perankingan. Ada ranking 1 si Wanto, ranking 7 si Wawan, dan seterusnya. Si Abdul tadi ranking 5. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa. Kita lanjut ke yang berikutnya ya. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, tekan loncengnya, like, comment, and share. Selanjutnya yang ketujuh, rumus Excel untuk membuat kriteria atau keterangan. Perhatikan di sel L4. Di sini akan kita tuliskan rumus untuk membuat kriteria atau keterangan. Kita menggunakan if ya. Nah, rumusnya yang ada di atas ini kita ketik atau saya copy saja di sini ya. Copy, paste. Nah, jadi sudah tertulis di sini. Sama dengan if J4 kurang dari 79, jadi saya ambil 79, ini kan contoh aja. Ini kalau kurang dari 79 J4 maka belum tuntas. Sama dengan 79 atau lebih tuntas. Sekarang kita akan lihat si Abdul bagaimana. Sekali lagi, if buka kurung J4 kurang dari 79, titik koma, buka petik belum tuntas, tutup petik, titik koma, buka petik, tuntas, tutup petik, tutup kurung, enter. Nah, maka terlihat di sini si Abdul ternyata sudah tuntas karena nilainya lebih dari 79. Yang lain bagaimana? Si Adek, si Dela, si Lani, si Nia, dan seterusnya. Gampang, kita drag saja dari atas ke bawah sampai sini. Maka terlihatlah di sana ada 3 orang yang belum tuntas karena nilainya kurang dari 79. Bagaimana, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan bisa ya. Selanjutnya, setelah semua selesai, tentu kita ingin membuat laporan. Misalnya laporan sementara untuk anak-anak, yaitu yang ke-8. Kita harus menggunakan rumus VLOOKUP untuk membuat rapor sementara. Seperti apa bentuknya? Misalnya formatnya seperti ini. Kita lihat dulu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Kita akan isi nama siswa, kemudian nilai-nilai, kemudian keterangan di sini, ada rata-rata dan ada peringkat. Bagaimana mengisinya? Mari kita lihat. Nah, ini misalnya ya. Nanti bisa dikembangkan sendiri. Rapot sementara kelas 12 IPA 2. Nama siswa, nanti di sini diisi nama siswa. Bagaimana cara ngisinya nanti kita lihat. Kemudian mata pelajaran tadi ada 5. Nilai rata-rata, kemudian rata-rata kelas. Di sini ada rata-rata nilai untuk setiap siswa, kemudian ada peringkat kelas dan keterangan tuntas atau tidak tuntas. Di bawahnya sudah tertulis Lampung Utara 7 Mei 2020, wali kelas Dokter Andes siapa saja ya, MPD dengan NIP
sekian, sekian, sekian. Bagaimana cara mengisinya? Dari tabel yang sudah kita buat tadi ya, kita lihat. Sebelum kita mengisi nama siswa, nilai-nilai mata pelajaran ini, dan lain sebagainya, kita harus kembali lagi ke tabel yang pertama tadi ya. Nah ini. Kemudian kita harus blok mulai dari nomor 1 ini. Kita blok semua sampai dengan yang paling akhir ini ya. Setelah diblok, kita lepaskan, klik kanan, kemudian tabel ini kita beri nama name rank. Klik, maka akan muncul dialog seperti ini. Kita beri saja nama misalnya tabel. Kemudian oke. Nah, berarti kita sudah punya ring yang bisa dilihat untuk mengisi bentuk laporan kita tadi. Setelah itu kita lihat sekarang bentuk laporan yang tadi sebelumnya, supaya kita bisa lihat dengan jelas tabelnya. Kita tampilkan di sini ya. Kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk mengisi apa yang harus kita isi tadi ya, seperti nama siswa, nilai-nilai, rata-rata kelas, kemudian keterangan. Jadi di sini perhatikan nama siswa. Klik, kemudian kita ketik sama dengan VLOOKUP. Jadi bisa ketik huruf V, maka akan muncul pilihan di sini. Kita ambil yang paling bawah ya. Double klik. Nah, sudah tersedia di sini VLOOKUP. Kemudian lookup value. Jadi untuk menggunakan VLOOKUP kita harus memiliki lookup value. Di sini kita ambil lookup value-nya H1. Yang ini ya, yang sudah warna kuning ini. Klik saja ini H1 ya. Kemudian jangan lupa ini wajib diberi tanda dolar dengan cara tekan F4 pada keyboard. Klik. Nah, H absolut 1 ini ya. Kemudian titik koma. Di sini setelah lookup value tabel array. Tabel array itu yang sudah kita buat tadi bernama apa? Tabel. Kita ketik saja begitu tabel. Kemudian titik koma. Perhatikan tabel yang kita miliki. Si Abdul ini, tabel nama-nama ini ada di kolom kedua nih ya. Kolom pertamanya nomor urut, kolom keduanya adalah nama siswa. Jadi setelah tabel titik koma kita ketik kolom kedua. Kemudian tutup kurung. Enter. Nah, maka sudah timbul di sini nama Abdul sesuai dengan nomor urutnya. Ini 1, di sini 1. Kalau ini kita ganti 2, enter, maka akan muncul nama Ade. Kalau kita ganti 10, enter, maka akan muncul nama Wanto. Jadi enak kan, tinggal ngeprint aja nanti. Demikian juga yang ini, nilai bahasa Inggris. Kita kopikan saja dari sini ya. Copy, kemudian pastekan di sini. Langsung aja ke semua pelajaran, paste. Nah,
maka akan muncul nama Wanto semua. Untuk mengubahnya, kita klik satu persatu. Lihat di sini, double klik dulu ya. Kan tadi kolom kedua, padahal untuk nilai bahasa Inggris itu adalah kolom ketiga. Lihat di sini ada nama kolom ya, kolom ketiga. Jadi ganti dengan 3, terus enter, maka sudah muncul nilai si Wanto ini nomor 10, 89,9 untuk bahasa Inggris. Untuk matematika, double klik lagi di sini. Matematik ada di kolom keberapa? Kolom keempat. Ganti 4. Enter. Maka nilai si Wanto matematika 82,9. Demikian juga fisika, double klik lagi. Fisika kolom keberapa? Kolom kelima. Ganti kolom kelima. Enter. Maka nilai fisika Wanto adalah 84, di sini 7, di sini 65. Ini bisa kita buat satu angka di belakang koma supaya sama dengan tabelnya ya. Di blok, kemudian klik kanan, kemudian pilih format cell, kemudian pilih number, kemudian pilih di sini number, pilih di sini satu angka ya di belakang koma decimal place, kita pilih 1, kemudian oke. Maka sudah timbul satu angka di belakang koma. Kemudian kimia. Kimia nomor berapa kolomnya? Nomor 6. Double klik, ganti 2 dengan 6. Enter. Maka nilai si Wanto sudah kimianya 84,8. Yang terakhir biologi, double klik, ganti 2 dengan 7 sesuai kolomnya. Enter. Maka nilai biologi Wanto 85,7. Begitu ya, mudah. Kemudian rata-rata kelas. Rata-rata kelas ini kan yang ada di bawah ini ya. Ini untuk setiap anak kan akan sama. Jadi di sini klik sama dengan kembali ke tabel kita tadi ya. Ke tabel tadi nomor 1, klik, kemudian klik yang ini. Rata-rata kelas untuk bahasa Inggris. Klik. Jangan lupa di sini D15 ditekan F4 sehingga menjadi absolut. Maka setelah itu enter. 83,1 untuk rata-rata kelas bahasa Inggris ya. Ini akan sama semua ya. Ini bisa kita copy sekarang, copy, kemudian pastekan di semua ini. Paste, akan timbul 83,1 semua. Kemudian kita ganti sesuai dengan hurufnya. Yang pertama kita lihat kan D ya, D15. Yang matematika itu E, kemudian F, G, dan H untuk biologi. Jadi yang ini, yang matematika, D-nya kita ganti E. Enter. Yang fisika kita ganti F. Enter. Yang kimia kita ganti G. Enter. Yang biologi kita ganti D-nya dengan H. Enter. Maka nilai rata-rata ini akan muncul dengan sendirinya sama untuk setiap siswa.
Kemudian kita akan mengisi di sini keterangannya tuntas atau tidak tuntas. Kita bisa copy yang ini, yang Wanto. Cara ngopinya seperti ini. Copy. Letakkan kursor di paling ujung supaya tanda hitamnya hilang. Kemudian baru pindah ke keterangan ya, sampai ada tanda garis ini, baru klik kanan paste, maka rumusnya sudah muncul. Kemudian keterangan tadi ada di kolom ke-11, jadi 2 ini diganti 11, 2 kita ganti 11. Kemudian enter. Nah, maka si Wanto ini keterangannya kan tuntas nih, nomor 10 ya. Kemudian kita akan mengisi rata-rata. Klik di sini, pastekan lagi. Tadi kan sudah copy, paste. Lihat rata-rata itu ada di kolom ke-9 ya. Jadi angka 2 ini kita ganti 9, kolom ke-9, kemudian enter. Maka rata-rata si Wanto 85,57. Lihat di sini Wanto 85,6 di sini. Jadi bisa kita buat satu angka di belakang koma juga di sini ya. Satu angka di belakang koma, klik kanan, format cell, kemudian number, kita pilih satu angka decimal place-nya ya. Oke, maka 85,6 sudah sama. Selanjutnya peringkat kelas, ini kopikan lagi, copy, paste. Kemudian double klik. Peringkat ada di kolom ke-10. Jadi 9-nya ini diganti 10. Kemudian enter. Nah, ini peringkatnya 1,0 kita ganti ya, nggak pakai desimal. Klik kanan, format cell, kemudian tidak pakai desimal, dibuang. Jadi desimal place-nya 0. Oke, peringkat 1. Nah, berarti kita sudah selesai mengisi sel-sel semua yang harus kita isi ya. Kita lihat dulu tampilannya. Nah, ternyata jadi kurang bagus, kita rapikan lagi ya. Caranya yang ini hurufnya kita ganti, ukurannya 12 aja, kemudian center ya. Kemudian garis-garisnya ini kita klik kanan lagi, di blok dulu ya. Format border. Perhatikan di sini kita memerlukan garis yang kecil ini ya. Jadi yang tengah ini kita klik, maka timbul seperti ini. Kemudian yang pinggir ini ya, klik lagi, timbul seperti ini. Yang ini sudah, yang tengah klik juga, selesai. Oke, maka kita lihat lagi. Nah, sudah bagus ya. Ya, ini kurang bagus ini. Format cell. Ini ya garisnya, yang ini ditebalkan. Oke. Ya, kita lihat lagi. Nah, sekarang sudah rapi. Udah rapi ya. Oke.
Nah, berarti kita sudah selesai mengisi semua sel. Kalau kita ingin ngeprint, misalnya Abdul tadi ya, Abdul kan nomor 1, ini 10 ini kita ganti 1 saja. 1, enter. Maka sudah berubah menjadi punya Abdul. Dengan kriteria belum tuntas. Kalau mau ngeprint nomor 2 si Ade, ya ganti nomor 2. Enter, maka sudah berganti milik Ade. Dan seterusnya, mau Wawan ya nomor 9. Enter. Nah, selesai. Nah, ini hanya contoh sederhana saja. Silahkan kalau mau dikembangkan bisa dikembangkan sendiri ya, menggunakan VLOOKUP. Demikianlah yang dapat saya berikan, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka silahkan like, comment, and share, dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.